Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah jumpa lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tentang surga. Sudah pantaskah kita masuk surga? Inilah jalan pintasnya. Baik, Allah tegaskan kalau menghitung-hitung nikmat Allah pasti tidak terhitung. Sedangkan ibadah kita pastilah bisa kita hitung. Artinya untuk menebus nikmat kita saja gak mungkin cukup ya. Karena tidak sebanding, yang satu tidak terhitung, yang satu bisa kita hitung. Belum lagi untuk menebus dosa, bisakah kita menghitung dosa? Wah, banyak sekali. Lalu bagaimana mungkin ya bisa untuk menebus surga? Terus bagaimana dong, adakah jalan pintas? Oke, kita lihat ayat tentang menghitung nikmat Allah dalam Ibrahim 34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Dalam ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha al-ghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, saya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian menghitung ibadah kita, sementara nikmat Allah tidak akan mampu kita hitung, ibadah kita mudah kita hitung tentunya. Karena ibadah kita ditentukan waktu-waktunya. Mari kita lihat ya. Andai sejak kita wajib ibadah sampai hari ini, katakanlah 50 tahun, maka sholat kita itu 5 kali 365 hari lah ya. Kali 50, maka 91.250 kali. Sedangkan puasa 30 kali 50 misalnya 1.500 kali. Haji kita paling setahun sekali, katakanlah tiap tahun naik haji ya, yang paling 50 kali. Sedekah infak zakat yang 2,5% misalnya kali 12 ya. Kali 12 kali usia kerja. Kemudian dikurangi mungkin salat pernah bolong ya, puasa pernah bolong, zakat juga pernah bolong. Nah, bagi kita yang sudah rajin ibadah wajib kita syukuri ya, kita pilih Allah jadi abid. Dipilih Allah jadi abid. Tapi sekali lagi ya, kita jangan sampai istilahnya membangga-banggakan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian menghitung dosa. Ibadah itu meskipun sedikit, ditentukan waktu-waktunya, kita sering malas melakukannya. Nah, sementara itu dosa ya bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Karena itu dosa sulit kita hitung. Artinya nikmat yang tidak bisa kita hitung, dosa yang tidak bisa kita hitung, dan ibadah yang mudah kita hitung, maka ibadah kita tidak akan cukup ya untuk menembus keduanya, yaitu nikmat dan dosa. Nah, apalagi buat menembus surga ya. Masih ada nggak sisa untuk katakanlah menembus surga, membeli surga, dari mana itu ya? Oke, baik. Surga itu istimewa, padahal surga itu kenikmatannya luar biasa ya. Kita ingin jadi apa saja di dunia ini pasti butuh usaha yang banyak ya gitu. Apalagi untuk mendapatkan surga. Artinya jangan tertipu lah oleh janji palsu yang memandang surga itu barang murahan. Misalnya hanya dengan percaya seorang dikorbankan lalu semua orang masuk surga. Kacau nanti ya. Orang mau melakukan apa saja asal percaya yang satu itu sudah beres semua urusan seolah-olah. Nah, nanti akibatnya apa? Kejahatan akan merajalela. Oke, lalu harus bagaimana? Sepertinya kita aneh ya kalau kita percaya diri dapat surga dari ibadah kita ya kan. Lalu bagaimana karena kita tidak mau masuk neraka tentunya? Adakah caranya? Nah, minimal ada 3 program yang harus diperhatikan untuk memungkinkan kita meraih surga. Bukan meraih ya, mungkin hadiah gitu ya, meskipun memang sulit. Pertama, bersihkan hati agar menjadi hati yang mulus atau qalbun salim. Kemudian kedua, didik nafsu agar menjadi nafsu mutmainnah. Kemudian ketiga, meraih rahmat. Nah, bagaimana realisasinya? Kita pertama lihat tentang meraih qalbun salim. Di dunia ini kita berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak ya. Kita sering kalau ngumpul menceritakan harta kita, anak-anak kita sudah jadi itu, jadi ini. Nah, kita gemar ya menceritakan mereka itu, harta kita, anak kita. Padahal kelak tidak ada gunanya. Allah berfirman, ya mala yang fa'umal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak ya, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang bersih atau qalbun salim adalah hati yang mulus, yang sehat. Dan dalam hadis At-Tirmidzi, kemudian juga
Imam Ahmad, ya, Nabi SAW mengajarkan doa. Saya meminta kepadamu, ya Allah, maksudnya hati yang bersih. Was'aluka qalban salima. Lalu bagaimana menyehatkan hati? Qalb, ya. Penyebab hati tidak bersih, ya, kita lihat dulu penyebab hati tidak bersih adalah dosa, ya, yang membuat hati kita jadi sakit, ya. Dan dosa yang sangat anti surga adalah dosa syirik. Jadi pertama kita harus bersihkan hati dari dosa. Dengan cara apa? Pertama dengan taubat dan istighfar. Dalam Al-Furqan Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkannya serta meminta ampun, maka hatinya akan kembali putih. Namun jika ia menambah dosanya, maka akan bertambah titik hitam. Maka itulah penutup hati yang disebutkan dalam firman Allah dalam kitabnya, yang maksudnya ayat tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hadis Bukhari, beliau meluruskan agama-agama yang bengkok agar hanya mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan rasa iri, dengki, takabur, karena ini yang menjatuhkan iblis dari tempat yang tinggi ke tempat yang sangat rendah. Dengan doa misalnya raditu billahi robba. Dalam hadis Ibnu Majah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Beliau SAW menjawab, semua orang hatinya bersedih dan lisan ucapannya benar. Mereka berkata, perkataannya yang benar telah kami ketahui. Lantas apakah maksud dari hati yang bersedih? Beliau bersabda, hati yang bertakwa dan bersih, ya, tidak ada kedurhakaan dan kedoliman padanya, serta kedengkian dan hasad. Kemudian berikutnya, jangan ujub, kagum dengan amal kita dengan doa la haula wala quwata illa billah. Kemudian berikutnya adalah mendidik nafsu. Tadi meraih qalbun salim, sekarang mendidik nafsu. Ya, dan mendidik nafsu itu mengajak pada kejelekan. Wama ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu ingin bebas. Jadi inginnya nafsu itu bebas, melakukan apa saja sekehendaknya, karenanya tidak mau terikat dengan aturan apapun. Nafsu yang demikian ini masih liar istilahnya, belum jinak, ya. Nafsu yang liar seringkali mengalahkan akal sehat atau qalbu. Saat nafsu ini menggebu, biasanya orang gelap mata, apapun bisa dilakukan. Ya. Kalau sudah gelap mata, setan bersemayam dalam hati, menguasai hati. Yang benar ini tidak tampak. Kemudian disitulah, ya, tindakan apapun tampak benar. Memperkosa, membunuh adalah tindakan yang saat itu dipandang benar. Yang namanya juga gelap mata. Dalam Al-Ankabut 38, wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsyirin. Setan menjadikan terasa indah perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka dahulu adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Nah, cara mendidik nafsu yang masih liar adalah dengan menerapkan aturan secara konsisten atau disiplin, karena tadi itu nafsu cenderung untuk bebas, seperti merutinkan puasa sunnah dan sholat berjamaah di masjid terus-menerus selama beberapa hari, bahkan beberapa bulan, ya, sampai akhirnya merasa kehilangan, merasa rugi jika tidak sholat berjamaah. Baik, kita buat program. Salah satu program seperti sholat berjamaah tadi sukses dilaksanakan, maka buat program lain, misalnya tahajud 1 jam sebelum subuh. Nah, untuk itu pasang alarm harian, ya, di HP minimal 1 jam sebelum subuh. Paksakan bangun meskipun nafsu ingin terus tidur. Nah, jika sudah terus-menerus demikian, maka nanti alarm tubuh akan aktif bekerja, ya, otomatis bangun di jam tersebut, kecuali dalam keadaan yang capek berat lah, ya. Namun tetap harus selalu mengaktifkan alarm HP. Jika sudah banyak mendapat didikan
ya dipaksa kayak gitu, nanti nafsu yang semula liar akan jinak. Nafsu yang demikian bisa kita atur, kita kendalikan, itulah nafsu mutmainnah. Dalam Al-Quran Allah memanggil nafsu ini ke dalam surganya karena memang sudah layak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian berikutnya adalah meraih rahmat. Yang paling penting tentu adalah rahmat. Meskipun kita tidak layak masuk surga, namun jika syarat minimal terpenuhi, yakni beriman dan melaksanakan rukun Islam dengan baik, serta mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, maka insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam ayat lain, "Fammalladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, dzalika huwal fawzul mubin." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surga. Itulah kemenangan yang nyata. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sungguhnya rahmatku lebih mendominasi murkaku. Nah, dalam Muslim, dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, maka niscaya tidak ada seorang kafir pun yang berputus asa untuk mengharapkan surganya. Dalam hadis Bukhari, Imam Muslim, dan banyaknya nih, tidak ada seorang pun dari kalian yang amalnya dapat memasukkannya ke dalam surga. Ya, seperti tadi itu, karena memang akan cukup ya, dan menyelamatkan dirinya dari neraka kecuali dengan rahmat dan karunia Allah. Abu Hurairah berkata, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan engkau? Beliau bersabda, tidak juga dengan aku, hanya saja Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Nah, bagaimana cara meraih rahmat? Setidaknya ada 4 cara utama untuk meraih rahmat. Pertama, Al-Quran, ya, akrabi Al-Quran, baca atau mendengarkanlah. Salawat, ya, salawat mendatangkan rahmat. Zikir, itu misalnya majelis zikir akan mendatangkan rahmat. Dan kemudian menyayangi sesama. Kita lihat satu persatu. Al-Quran itu sumber rahmat bagi orang mukmin dan sumber kerugian bagi orang zalim. Al-Isra 82. Unazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Quran sebagai pelajaran, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi mukmin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, mau'izah dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian salawat, ya, salawat Allah kepada kita adalah rahmat. Dalam Al-Ahzab 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang bersalawat, itu memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang pada orang-orang mukmin. Dalam hadis Muslim, orang yang bersalawat atasku dengan 1 salawat, niscaya Allah akan berselawat atasnya dengannya 10 kali salawat. Artinya 10 kali rahmat. Dalam hadis Ahmad, telah datang kepadaku malaikat lalu berkata, Rabbmu berfirman, belumkah engkau merasa puas jika ada seorang yang bersalawat atasmu dari umatmu 1 kali, kecuali aku, Allah, memberikan rahmatnya kebaginya 10 kali. Dan tidaklah ada yang mengucapkan salam atas kamu, kecuali aku, Allah, yaitu Allah, akan menyelamatkan dia 10 kali. Kemudian majelis zikir akan mendapatkan limpahan rahmat. Dalam hadis Muslim, tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Kemudian terakhir adalah menyayangi sesama. Dalam hadis Muslim, sungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang, tentunya pada sesama itu ya. Dalam hadis Muslim yang lain,
rahim, maksudnya silaturahim, itu tergantung di aras. Ya, kasih sayang tergantung di aras. Saya berkata, siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, niscaya Allah pun akan memutuskannya pula. Nah, manifestasinya adalah dengan banyak silaturahim dan sedekah, terutama kepada yang kurang mampu. Nah, sebagai kesimpulan, jelas bahwa amal kita tidak akan cukup ya untuk bisa menebus surga. Nah, namun Allah dengan kemurahannya memberikan beberapa jalan untuk bisa datang kembali kepada Allah dengan selamat. Jalan itu memang sulit, sukar ya untuk didaki, namun tetap harus kita tempuh. Nah, kesungguhan kita akan menyebabkan Allah menyampaikan kita pada tujuan kita. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika ada benarnya, tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu, silakan berbagi lewat komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.